yang ditumpuk-tumpuk, dipajang-pajang, emas-emas dipajang itu semua itu nggak ada. Bukan milik si Muiz katanya. Jadi itu udah rekayasa semua. Gila nggak? Iya, Ini dari mulut pengacaranya loh. Jadi yang di media yang dikeluarin sama kejaksaan tuh duit dolar Amerika berapa tumpuk-tumpuk sampai berkarton-karton. Terus duit Singapura segala macam, emas batangan segala macam keluar dari rumahnya si Muiz. Itu nggak ada sama sekali, itu bukan punya si Muiz. Jadi kalau kita ngomong hukum, ini ngaco nih kejaksaan. Ini semua direkayasa. Itu saya kaget, saya baru dengar kemarin dari iya. dari A1 loh ya, dari lawyernya, pengacaranya si Harvey Muiz. Itu intinya. Tapi kalau kita terbawa dengan tergiring, saya bilang tergiring dengan itu berita, enggak akan. Kita bersemua tempat ini akan bersaling berlawanan, bertentangan pandangan. Karena kita terarus dengan itu. Tapi kalau kita saya coba kembali bahwa kita ini peta teladan Allah, diciptakan peta. Seperti peta, kita ini manusia sama dengan saya dengan Pak Paulsan sama, saya dengan Presiden Benjamin Netanyahu sama, saya berpikir begitu. Saya dengan Presiden Donald Trump sama dengan Prabowo sama. Semua kita manusia sama. Karena kita ini manusia sama diciptakan oleh Tuhan. Coba kita kembali ke dasar itu. Yang menjadi bedakan di mana? Kalau saya tanya balik. Kita fisik sama, kita menghirup oksigen sama kok, melihat matahari sama, kita dicubit sakit, kita punya panca indera sama loh, kita punya metabolisme sama. Ini ada dunia dokter di sini, tanya, semua sama kok. Baru tanya apa sih menjadi bedakan kita, cari wawasan itu, orientasinya, cara berpikir itu. Nah, mulai dari situ saya maksud mulai dari dasar berpikir dulu, supaya kita tidak tergiring, supaya kita punya satu misi. Seperti yang saya menjilat Pak Paul. Kita punya satu misi. Pak Paul punya perjuangan adalah bagaimana cara memberi makan orang. Inilah salah satu ciri untuk membuka mata orang itu. Untuk membuka mata orang jahat. Karena mereka lapar. Gitu. Itu satu hipotesa benar. Memberi makan benar. Muncul pertanyaan bagi saya, sejauh mana kita memberi makan orang itu? Apakah dengan memberi makan akan merubah mental dan merubah karakter, atau akan merubah cara pikir, cara pandang? Itu kan bagus dipertanyakan. Apakah setelah itu diberi makan, kita kumpulkan mereka, baru kita ajarkan bagaimana mereka dikaryakan itu? Ya, diberikan bagaimana nanti kita tidak memberikan makan bagi mereka, kita berikan firman, dan firman itu mau mengatakan begini, kamu harus bekerja. Orang yang tidak makan, orang yang orang yang makan itu harus bekerja. Orang yang tidak makan sebenarnya itu yang tidak makan sebenarnya tidak kerja itu sebenarnya tidak makan, itu sebenarnya barangkali ujung-ujungnya ke situ. Nah, itulah yang dikatakan oleh Pak Tobing bilang, kita kalau mengkritik itu harus ada kritik membangun, atau kita apa itunya, apa solusinya. Dan tentunya begitu kan cara berpikir. Benar kalau kita kearahkan dengan cara berpikir seorang filsuf seperti itu gitu. Nah, sekarang teman-teman ya mari kita diskusi untuk masalah negara kita. Di mana sih inti? Kalau saya selalu mau menyampaikan, selalu saya komitmen saya, yang merusak sistem negara kita, sistem ya. Karena kita negara bersistem, bukan negara tidak bersistem. Karena kadang-kadang kita bicara di sini seolah-olah kita otoritas ada kepada diri kita gitu. Tidak mengetahui negara kita negara bersistem loh. Nanti Anda jawab, itu sistemnya bagaimana? Bagi saya, kalau mau menjawab kenapa sistem negara kita rusak, karena budaya Islamnya ini.
budaya Islamnya ini, contoh saya bilang budaya Islamnya ini, kemarin si wakil presiden itu pidato halal itu nggak make sense itu pidatonya bagi saya ya. Dia bilang begini triliun kuadrun, menteri lagi si apa menteri agama masalah halal halal. Karena orang itu, kenapa saya bilang itu wawasannya karena beda, wawasannya sempit gitu. Sebenarnya kalau seorang, saya bilang ya ada filosofinya itu masalah. Saya selalu katakan orang buta itu wawasannya diukur dengan tongkatnya. Gitu. Orang pintar itu kayak di Indonesia lebih diukur kecerdasan dari buku. Ya, tapi itu orang bijaksana, ya saya bilang, dan orang apa itu diukur dari wawasannya gitu. Terus sebab itu pejabat-pejabat di negara itu sebenarnya dia terjun ke dunia yang sudah maju. Masa di Amerika ini hampir semua yang berkembang semua produk Cina banyak, tapi nggak ada bilang halal-halal gitu. Ya, oleh sebab itu negara kita tergiring gitu, tergiring dengan akan di negara yang akan dibawa ke negara apa ya, saya bilang tadi, negara-negara yang khilafah itu. Tapi kita tidak terasa itu. Tidak ada relevansinya. Jujur aja, tidak ada relevansinya halal menghalal itu untuk meningkatkan ekonomi negara. Ya, kami ambil ukuran standar ukurannya saya ambil, saya masuk aja ke usaha-usaha yang ada di apa ya minimarket, supermarket yang ada di Amerika yang besar dari Walmart, Target apa. Saya masuk ke Asian food itu yang lebih banyak Asia. Saya masuk ke Indian food. Saya masuk ke saya analisa semua nggak ada yang bilang halal-halal itu. Untuk meningkatkan ekonomi. Saya kembali oleh sebab itu kecerdasannya itu perlu dengan wawasan. Jangan kecerdasan itu hanya sifatnya apa kata dalam tempurung. Itu yang saya mau tegur kepada negara. Ya, apalagi kita bicara korupsi. Kita ini terdistorsi satu dengan lain. Kita lagi mau mengatakan kejahatan di korupsi seperti ini, tapi teman-teman di sini bawa orang pribadi gitu. Oh, karena dia begitu. Bukan kontennya bukan itu loh. Substansinya bukan itu. Bagaimana kita mau mengatakan ini korupsi lah, ini ada kalau apa bilang ada apa orang ini sudah surplus gitu. Kekuasaannya dia mau menggunakan kekuasaannya itu untuk menekan orang bawah loh. Nah, itu yang kita bahas. Tapi kalau kita cuma bahas zaman Soeharto, zaman Soekarno, zaman apa Habibie, zaman Megawati, Bambang Susilo datang kepada Jokowi, datang kepada Prabowo. Tidak ada yang signifikan kita bahas. Tetapi kalau signifikan kita bahas ini korupsi loh. Ini penyalahgunaan hukum loh. Nah, ini yang diajarkan Kristus. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Baru kita mau melihat contoh sederhana bagaimana negara kita ya. Hampir semua sistem perekonomian digunakan sebagai ekonomi syariah. Bagaimana negara kita mau maju? Di pendidikan syariah. Itu aja dilihat. Apalagi? Semua departemen agama dari pendidikan lain sebagainya dikuasai kelompok Islam. Saya bilang ini yang merusak gitu. Orang yang punya militerasi kuat, punya kepintaran, kecerdasan, ya, punya wawasan kuat untuk membangun negara. Kemarin sangat viral sekali Denny Siregar katakan seperti ini. Saya cuma kutip sederhana, bukan saya bilang budaya Islam. Ya. Di waktu si Islam ini melakukan korupsi besar-besaran, setelah dia masuk di dunia pengadilan, dia akan mempergunakan, dia memberikan simbol-simbol keagamaan ini dalam bentuk busana. Ini yang rusak. Kalau di negara ini enggak. Kalau you melanggar lampu merah, dendanya $150, ya itu denda. Bayar gitu. Waktu you ke pengadilan enggak, you mau bilang you pendeta, you bilang senator, you mau bilang congressman, you mau bilang you adalah municipal, umpamanya dibilang you wali kota di itu, enggak ada di bidang hukum itu. Mau dia you jaksa, tetap denda sama. Di Indonesia kan rusak di situ, Pak. Yang saya bilang tadi, Islamnya ini, setelah dia berbusana pakai simbol-simbol agama di dalam pengadilan, maka si kelompok-kelompok itu mengikuti dia. Di dalam pengadilan juga sama. Si hakim ini penganut khilafah.
maka hukumnya dia mainkan gitu. Tapi teman-teman di sini tidak melihat itu. Nanti melawan arah lagi dengan pernyataan saya mau mencari kebijakan itu. Nah ini Aku yang potong menurut, sebentar ya. Tadi aku iya, potong sebentar ya. Kemarin aku itu kaget dengerin interviewnya lawyernya si Harvey Muiz sama si Daniel Mananta. Itu gila loh. Yang duit-duit yang ditumpuk-tumpuk, dipajang-pajang, emas-emas dipajang, itu semua itu nggak ada. Bukan milik si Muiz katanya. Jadi itu udah rekayasa semua. Gila nggak? iya, Ini dari mulut pengacaranya loh. Jadi yang di media yang dikeluarin sama kejaksaan tuh duit dolar Amerika berapa tumpuk-tumpuk sampai berkarton-karton. Terus duit Singapura segala macam, emas batangan segala macam keluar dari rumahnya si Muiz. Itu nggak ada sama sekali, itu bukan punya si Muiz. Jadi kalau kita ngomong hukum, ini ngaco nih kejaksaan. Ini semua direkayasa. Itu saya kaget, saya baru dengar kemarin dari iya, dari A1 loh ya, dari lawyernya pengacaranya si Harvey Muiz. Nah, terus yang juga apa namanya itu yang 20 tahun ini penjara itu dia nggak hadir di persidangan. Jadi dia nggak bisa membantah. Itu. Jadi itulah kalau kamu mau ngomong hukum hukum Islam kadrun ya begitulah. Jadi ini semua diada-adain juga. Terus mereka tanya, jadi pertambangan timah itu berapa? Udah hampir 300 tahun yang lalu. Itu udah jadi zaman Belanda. iya, benar Pak, Nah, tapi benar. kerusakannya 271 triliun itu dihitung kerusakan Sampai kerusakan zaman Belanda, alam. iya, Nah terus sampai Harvey Muiz itu bisnisnya dari tahun 2000 berapa dia bilang 2016. Kenapa masih yang kerusakan 300 tahun harus dimasukin ke perhitungannya? Jadi kemarin saya dengar tuh kaget, gue bilang jadi ngaco ini hukum Indonesia ini, aduh ngaco ya dari kepolisian, kejaksaan, aduh isinya orang-orang bangsat semua ya. Apalagi apa kan si Muiz ini kan triple minoritas, ya kan? iya, Udah Cina, Kristen, ya kan? hmm. Masih muda, kaya raya. Jadi jadi bukti-bukti yang di TV itu nggak ada semua, itu rekayasa semua. Itu Hmm. aja yang pengen saya tambahin. Lanjut. Ya, barangkali teman-teman di sini punya analisa lain ya. Hmm. Saya punya analisa dia itu dari dulu, bukan sekarang saya berpikir si Muiz kenapa lebih baik lu jadi apa namanya orang bilang jadi mualaf, pakai tola lah, pakai selendang lah, lu sujud kaki, paling lu punya 5 tahun penjara. Saya mengerti itu. Kalau teman-teman tuh asumsi saya bilang Pak Teddy ini berasumsi, coba benar saya katakan enggak. Cari cara-cara di Indonesia kan begitu dari dulu berubah itu. Hmm. Ini berubah itu memang masif seperti itu. Tadi benar Pak Andi katakan itu belum ditulis kita sudah tahu pertambangan itu di zaman Belanda. Kerugian itu diukur dari zaman Belanda waktu pertambangan itu sampai ada sekarang ini. Itu saya bilang apa itu namanya persekusi itu kelihatan dengan mata kita semua. Belum lagi ya kasus-kasus. Oleh sebab saya bilang ini karena kultur Islamnya ini. Nah sekarang ada pertanyaan, kalau ada solusi apa Pak Teddy? Saya bilang solusinya satu, negara itu bikin negara sekuler. Tentunya ada agama di situ seperti Turki. Turki itu negara sekuler, walaupun popularitasnya 90% Islam. Tapi persoalan hukum tetap sama di mata rakyat, tidak melihat dari agama mana. Negara kita salah. Negara kita itu terbungkus dengan Islamnya itu. Budaya Islamnya itu. Ya sulit gitu. Kita tersandra sama dengan budaya Islamnya. Itu solusinya. Kalau mau bilang solusi apa itu? Apa yang bilang oleh Jokowi itu moral-moral apalah itu omong kosong semua itu bahasa lama. Sebenarnya itu yang sebenarnya yang pertama presiden yang merubah untuk negara sekuler itu adalah Presiden Abdul Qatar yang si Presiden buta itu. Tapi dia sebenarnya perlahan-lahan kemarin dia menghapuskan Departemen Agama.
Dia pelan-pelan bagus. Dia akan menghapuskan pelan-pelan. Tetapi zaman Jokowi cuma dihapuskan itu radikal itu. Ya. Tapi pas zaman Gus Dur itu dari dipertanyakan sebenarnya. Tapi ada kekuatan luar biasa yang tidak dia mampu lakukan. Sebenarnya dia disingkirkan. Nah, artinya di sini saya mau menyampaikan ulang. Intinya, sumbernya, substansinya. Karena budaya Islamnya ini yang merusak sistem negara. Tapi kalau Anda punya argumentasi, teman-teman di sini bawa argumentasi itu. Tetapi kita lepas ya, kita lepas dari konteks begini. Saya selalu katakan begini. Kita keluar dari frame itu gitu. Mengerti enggak? Keluar dari umpamanya teman di sini ada dalam satu keluarga di foto bersama satu keluarga. Anda keluar dari itu frame itu gitu. Baru Anda lihat di dalam kehidupan Anda seperti Anda yang jadi skenario sutradara di dalam negara. Tapi kalau Anda di dalamnya, Anda akan mampu jawab. Anda akan tergiring dengan di Indonesia seperti saya katakan. Anda hari ini nonton Kompas, Anda hari ini nonton TV One, Anda ini hari ini nonton apa itu semua media, Anda akan terbungkus. Anda terbungkus dengan penggiringan dengan media ini. Sebenarnya negara sudah rusak, digiring oleh media ini. Ini yang jadi kan. Kemarin saya bilang, media-media besar di Indonesia dibayar oleh negara. Apa yang dibayar oleh media itu dibisang basar. Sehingga masyarakat itu digiring, mereka lagi kelaparan yang civil society, si pejabat-pejabat ini yang memegang kekuasaan lagi menyetir media dan menyetir cara pikir rakyat Indonesia. Dan membanggakan program-program negara yang notabene adalah sistem ini sedang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, mari kita lihat dua sisi. Contoh, dua sisi. Bagaimana kita cerita gas. Gas itu untuk salurkan ke masyarakat. Kemudian gas itu untungnya bagi siapa. Tetapi seolah-olah bagi rakyat yang untung. Tetapi si pengusaha-pengusaha dan dengan elit itu yang mengambil keuntungan luar biasa. Kita belum jangan bicara Pertamina lain sebagainya. Ya. Belum lagi dengan eksplorasi alam. Tetapi baca Jeffrey Winter katakan itu. Ya. Berapa persen? Hampir 50% kekayaan Indonesia itu dikuasai oleh 1% orang di Indonesia. Bayangkan itu. Teman. Tapi kita digiring dengan berita. Nah ini saya maksud keilmuan-keilmuan itu harus muncul di tempat Pak Fauzan. Ada orang, iya, cuman sampai di diskusi kecap, cuma mau begini, solusi mana, oh nggak bisa. Tapi sejauh mana wawasan dia melihat negara kita gitu. Kalau saya lain, saya keluar dari negara Indonesia, ya, saya mau melihat, saya mengerti, umpamanya Pak coba apa apa itu landasan ideal negara Pancasila. Pancasila tahu Pak, ya tahu ketuhanan Pancasila satu ketuhanan yang masa yang penting kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian Pak itu ada apa lagi landasan konstitusional ada Pak, ada Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini menjelaskan ini dari bab 1 ada per pasal itu dijelaskan dengan benar. Nah, pasal 28 bicara agama, pasal berserikat berkumpul, kemudian pasal 29 bicara ekonomi. Kita memahami, ada dasar pemahaman begitu. Kemudian tanya, Pak tahu sistem negara? Oh iya, sistem apa? Negara republik. Kemudian apa Pak? Itu ada apa? Kemudian banyak contoh, kita bilang ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, ini pemahaman-pemahaman sistematik ini yang perlu. Kemudian bagaimana Pak? Ini ada presiden, ada wakil presiden, kemudian di bawahnya ada apa Pak? Ada menteri-menteri. Begitu. Apa sih membedakan antara legislatif, eksekutif, yudikatif? Begitu. Kemudian kita di sini ada apa? Ada militer, ada itu. Kemudian kita bicara Pak, bagaimana apa itu wawasan Nusantara? Oh ya, kita istilah wawasan Nusantara adalah negeri yang berpulau-pulau, bersuku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Inilah pulau-pulau terbesar, laut, pulau. Begitu. Kemudian terdiri dari beberapa suku bangsa. Baru belajar sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Zaman pra kemerdekaan. Begitu enak gitu ceritanya. Baru bicara tadi.
masalah apa, eh, tradisi budaya semua. Kembali baru kita kembali ke cerita sejarah kontemporer, bagaimana proses pemerintah negara dari zaman kemerdekaan dari zaman Soekarno, ya, terjadi permesta, ya, terjadi perpecahan, kemudian muncul Republik Indonesia Serikat, belajar gitu supaya ada pemahaman, kemudian muncul Soekarno. Soekarno itu berapa tahun jadi presiden, apa yang dia manifesto politik, apa semua. Nah, yang diajarkan apalagi yang ideologi politik komunis Nasakom, belajar begitu. Baru apa inti-intinya substansi itu. Kenapa dia harus berpikir begitu? Sehingga dia menjadi presiden, kenapa dia digulingkan oleh Soeharto zaman di PKI dan sebagainya. Itu kemudian dia harus selalu memimpin. Apa rencana dia bikin pelita, repelita. Berapa tahun dia pemimpin. Apa rancangan itu repelita. Itu enak cerita. Baru kita tahu. Oleh sebab itu saya banyak pengetahuan tentang pendidikan Soekarno itu di dalam repelita. Trilogi pembangunan. Ada dasar pendidikan itu. Nah, dari trilogi pembangunan itu banyak peningkatan ekonomi, apa pemantapan ini, pemantapan itu ada. Itu sudah 40 tahun lalu dibelajarkan di SD. Kok sampai sekarang masih itu yang dibicarakan? Baru tanya, ini kerusakannya di mana? Begitu analisanya. Nah, begitu analisanya. Ini kerusakan, jangan kita jauh karena Soekarno begini begitu, karena Soeharto bukan. Idenya itu yang kita tanya itu di mana ide itu tidak sesuai dengan alam pikir, cara pikir itu, cara pijak berpikir itu, ide-ide ini. Landasan-landasan itu yang dikatakan Pak Tobing kemarin. Ada landasan-landasan tujuan pembangunnya. Dia sudah bilang ada perencanaan macam-macam gitu. Saya tanya balik, semua yang dipikirkan, yang dirancangkan itu, orang itu untuk ke depan. Saya tanya balik, ide-ide itu, kenapa dia tidak terjadi? Kenapa itu tidak terjadi? Oleh sebab itu saya nggak terlalu senang kalau ada orang membela, oh ini stunting, oh ini memberi makan ya, supaya itu omong kosong bro. Nah, Anda pintar, saya bilang pintar-pintar goblok. Nggak mengerti sejarah zaman dulu, nggak mengerti bicara wawasan Nusantara. Anda tidak dapat pendidikan apa itu, garis-garis besar haluan, saya tahu itu. Pak Tobing jelaskan, itu GBHN, garis-garis besar haluan negara. Definisikan aja. Karena Anda cuma berpikir cetek itu, cuma tahu pikir garis, tapi tidak tahu substansi isi itu. Garis-garis besar haluan negara. Definisi mau mengartikan aja itu secara itu apa itu garis-garis, apa itu besar, haluannya itu mau kemana gitu. Itu aja cara pikir gitu. Haluannya mau kemana arah itu 25 tahun. Sebenarnya dia bilang kita negara dari negara pertanian itu udah menjadi negara industri gitu. 25 tahun itu sudah mulai, tapi apa yang merusak sistem itu yang dijawab loh. Ide-ide kita itu ide-ide dari wawasan Nusantara yang dijelaskan oleh Pak Tobing itu. Ide-ide cemerlang itu. Tetapi apa yang mengganjal itu tidak bisa jadi. Ya jeleknya ini Pak Tobing selalu saya tidak setuju. Selalu bilang terminologi, paradoks, atau apalagi, apa yang di istilah-istilah yang inilah dia bilang. Itu salah gitu. Kita harus main catur skak mati gitu. Ini loh, ini loh, ini yang harus dirubah loh, ini yang harus dirubah. Jangan kita tergiring dengan begini, dibilang inilah dinamika, inilah apa namanya eksistensinya begini, dinamikanya begini atau fenomenanya begini. Itu saya bilang itu orang yang tidak ada pendirian. Kalau saya satu, pendirian saya cuma satu, rubahlah negara kita menjadi negara sekuler, agama dipisahkan dengan negara, berdirilah sendiri. Nanti konteks sekuler etimologinya saya nggak mau sampai Anda baca aja. Karena saya tidak senang memberikan pendidikan pengajaran. Saya bilang aja, jangan lagi bicara sekuler, nggak mengerti lagi sekuler gitu. Nah, saya mau sampaikan, pisahkanlah agama itu dengan negara. Supaya agama itu, supaya politik itu tidak terbungkus dengan agama. Supaya ekonomi tidak terbungkus dengan agama. Supaya kehidupan berbangsa dan tidak dengan. Supaya Pancasila itu tidak tersandra dengan agama.
Kan negara kita cuma satu, Pak. Undang-Undang Dasar 45 tersandra dengan agama. Pancasila tersandra dengan agama. Pendidikan tersandra dengan agama. Ini yang jadi rusak di negara kita. Coba Prabowo berani berani rubah nggak? Negara kita menjadi sekuler. Hapus, hapus yang dibilang Departemen Agama ini. Hapus semua. Itu masuklah ke, umpamanya ada tanya, Pak masuk mana? Masuklah ke Departemen Dalam Negeri. Kemudian kemandirian gereja-gereja, kemandirian masjid, mandiri loh. Lu jangan nunggu subsidi. Orang aja naik haji disubsidi. Ya. Sekolah aja disubsidi. Tapi teman-teman di sini kayak itu. Coba baca itu, masalah saya bilang kemarin itu masalah anggaran pendidikan apa pesantren dana abadi. Cuma mengemis kepada subsidi dari negara. Dia mengambil, bikin lagi, dibikin sebagai undang-undang permanen untuk negara yang tidak bisa dirubah. Belum Pak, belum itu masih pendidikan, belum Pak. Yang masjid-masjid itu Pak, untuk perawatannya. Iya, untuk perawatan itu gila itu. Berapa masjid cuma diambil uang negara. Tapi itu Pak, itu dikebiri luar biasa teman-teman. Dia ambil di RAPBN, ya, dia ambil di setelah ada di RAPBN itu, dia masuk ke lini departemen-departemen, departemen agama ada, departemen sosial ada, departemen apa aja. Setelah dia masuk ke departemen, dia masuk ke daerah DPD, dia masuk ke apa itu provinsi, ada lagi di situ. Setelah masuk di provinsi, dia masuk ke lini lebih kecil Pak, lini lebih kecil dia masuk ke kabupaten. Provinsi ke kabupaten dia masuk kota Madia itu dia masuk ke kecamatan dia masuk di desa. Di desa itu Pak, setiap kali ada sekolah maka si sekolah-sekolah itu dipungut lagi pungutan liar. Untuk Islam lagi itu. Coba baca itu, benar nggak? Ada anak-anak itu yang di pesantren dipungut dana untuk masjid ini. Waduh, itu saya bilang. Coba itu negara lepaskan. Artinya konteks begini saya sampaikan. Bagaimana kelompok-kelompok ini mereka berentrepreneur, berswasembada sendiri. Bangun masjid, suasana diambak, buka usaha kecil dan menengah. Nah, ini yang akan meningkatkan ekonomi. Saya kasih contoh ya. Di kampung saya kita pernah rencana bangun gereja itu sampai berapa ratus juta. Swasembada murni jemaat. Apa yang jemaat lakukan untuk mendapatkan dana? Teman-teman, mereka mengumpulkan botol-botol jemaat di rumah baru dijual. Dapat dana untuk beli paku, seng, untuk beli semen. Kemudian mereka bikin kantin. Kantin berjalan, Bapak-Bapak. Dia beli beras, pulo, dia beli semua tepung, semua gula ke warung, ke pasar. Berputar ekonominya. Baru si jemaat ini buat tata boga. Setelah tata boga itu jadi, dia pakai gerobak, dia pakai mobil, jual ke kota. Dia mendapat keuntungan dari situ. Ini perputaran ekonomi yang luar biasa. Ini sederhana. Jangan bicara terlalu internasional. Bisnis yang dilakukan oleh apa ini? Islam yang masif ini. Halal non halal yang dibilang kemarin oleh Wakil Presiden. Red itu. Omong kosong semua itu. Saya kasih contoh kecil di kampung saya. Dikumpulkan, saya bilang banyak macam Pak. Kadang-kadang setelah itu mereka kumpulkan itu. Menjadi tata boga. Mereka keluar kota. Baru mereka door to door jual itu Pak. Di kampung saya terkenal dengan kacang Pak. Si petani juga mereka beli. Si jemaat ini beli petani kacang. Baru si kacang ini, ya ini dari pertaniannya itu mereka kelola, mereka sangrai kacang itu. Dan kacang itu mereka jual ke kota. Dari kelompok gereja ini. Dia memberikan keuntungan ke petani, ya. Si gereja ini beli, dari putaran itu si gereja ke Semarang, dia beli, dia jual Pak ke kota. Sambil si jemaat itu teriak kacang-kacang gitu. Sehingga gereja itu lama-lama terbangun dengan baik. Pagarnya bagus, stainless steel, apa sengnya bagus, ya semi baja permanen. Itu yang dilakukan oleh
Saya bilang aja, kelompok-kelompok gereja yang ada di Minahasa. Saya kembali ke negara kita, bagaimana negara mau maju? Segala sesuatu, pendidikan disubsidi gitu. Nah ini saya mau mencerdaskan negara kita. Oleh sebab itu Prabowo tolonglah. Kalau Prabowo ingin merubah paradigma negara kesatuan Republik Indonesia, rubahlah Pak. Menjadi negara, lepaskan agama di negara kita. Bapak kan tersandra dengan agama. Ya, budaya agama Islam itu saya nggak mau itu. Islam itu biarkan dia bertumbuh subur, nggak apa-apa Pak. Di Indonesia saya dukung. Yang penting dia jangan coba-coba menjadi apa ya? Jadi bukan jadi penggerak, jadi penggerak itu itu kepada subsidi negara itu. Janganlah, saya minta tolong jangan. Teman-teman adu argumentasi saya dengan teman-teman di sini tentang supaya mau bicara tentang korupsi. Kita tahu bersama semua itu. Ya, kita tahu. Mau bicara penyalahgunaan hukum, kita tahu bersama. Semua kita tahu. Kita tidak usah argumentasikan itu. Bagi saya tidak usah. Yang kita argumentasikan itu adalah satu. Lepaskanlah agama itu. Karena saya hidup dari dulu. Saya cuma pengalaman ya, teman-teman. Saya cuma bilang, saya orang bilang aja akademis lah. Saya lulusan Fakultas Sastra Universitas Samratulangi. Saya aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Saya aktif di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Saya hidup di Sulawesi Utara. Bagaimana masifnya tuh, mereka melakukan transmigrasi perpindahan penduduk dari Jawa ke Sulawesi, ke Irian, ke Kalimantan dalam konteks cuma menyebarkan agama Islamnya itu. Bukan dalam konteks, apakah teman-teman melihat di dalam konteks transmigrasi itu yang dikatakan cita-cita harapan mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian naik atau tidak naik, Pak? Karena misinya jahat gitu. Itu yang teman-teman nggak bisa alami. Saya alami itu. Kemudian waktu itu program BKKBN, ya, yang apa itu saya lupa kepanjangan, Keluarga Berencana Nasional, Badan Kerja apa itu keluarga, itu visinya lain Pak. Orang di Sulawesi Utara itu benar-benar menciptakan dua anak untuk merancangkan bagaimana kehidupan keluarga bahagia itu dengan memiliki dua anak. Sehingga cita-cita harapannya itu bisa apa yang tercapai itu terjadi. Di Jawa sana Pak, mana? Melainkan lebih banyak anak, lebih banyak disubsidi negara. Kalau di negara jujur, pakai teori, karena ini program negara, dua anak, dua aja yang disubsidi, sana enggak Pak. Mereka bikin anak, ajarkan aja si siapa itu yang ajarkan. Kalau bikin anak banyak, nanti kalau anak-anak itu kita kasih lempar ke pesantren gitu. Nanti dibikin disolimi, nanti di apa di pesantren diketik makan. Nanti di situ kan ada anggaran negara yang diberikan oleh Departemen Sosial. Jadi yang kemunduran negara kan dari situ saya bilang tadi. Tapi kalau teman-teman cerdas ya, walaupun Anda tutup telinga nggak apa-apa lah. Tapi Anda lihat itu gejalanya di negara kita. Yang merusak sistemnya dari situ. Banyak pengalaman-pengalaman. Setelah itu saya tahu itu bagaimana kita coba analisa terjadi kejahatan masif di negara kita yang nggak maju. Itu tahun 80-an, 70-an. Sehingga saya ke Jakarta 10 tahun berjuang di Jakarta. Saya melihat semua apa yang terjadi di Jakarta. Saya tinggal pasca kerusuhan saya di sana. Pasca pergolakan Partai Republik PDI itu diserang oleh militer, saya tahu saya ada di sana. Semua itu begitu terjadi. Tapi saya selalu terilham dengan kejahatannya budaya Islam. Bagaimana saya tinggal di Krekot Bundar itu, Pak. Aduh kasihan si orang-orang minoritas itu teriak minta tolong, dibunuh, dibantai. Saya tinggal di Krekot sebelah, di Pasar Baru. Ya, apanya dibakar, ya. Mallnya di sebelah itu dibakar. Baru turunlah di Angkatan Laut yang jaga di depan itu. Yang lain jaga di Kelapa Gading dan semua. Saya adik lihat kejahatan negara yang berbenderakan Islam. Setelah itu Pak, saya lihat itu saya kembali lagi ulang ke Manado.
baru saya lihat ke restoran Poso. Saya lihat ke restoran Ternate, Pak. Saya di sana. Pak Teddy, Iya. ada 2 orang yang resen, boleh Oh iya, dikasih iya. Thank you.